Oke, Miss. Ya, Saatnya kita membahas tentang komunikasi nonverbal. Tadi verbal nonverbal. udah ya, Miss ya? Betul, Oke, Miss. Boleh kita dapat penjelasannya dulu mengenai nonverbal? boleh sekali. Kalau verbal tadi kita alat penghubungnya, masih ingat nggak? Bahasa. Bahasa. Kalau nonverbal, kira-kira apa ya? Gestur Misal kali ya? gestur. Oke, misalnya gini. Boleh Pak Riki utarakan satu kalimat, kemudian nanti akan saya respon dengan komunikasi yang nonverbal. Apakah ruangan ini em, cukup dingin? Kira-kira udah tahu belum jawaban saya apa? Tahu. Kenapa? Karena saya mempunyai referensi yang sama, karena belajar dari kecil, geleng-geleng itu berarti tidak, nggak Tidak, nggak mau, mau. Oke. nggak ada, gitu. Pokoknya negatif lah ya. Negatif, betul. Nah, itu kalau kita ada geleng-geleng berarti orang lain pun akan bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata nggak mau ya. Gitu. Kalau Baik. misalnya tadi pertanyaan yang sama, lalu saya anggukan kepala, kira-kira Berarti hasilnya apa tuh? hasilnya sesuai gitu ya, Setuju dengan setuju pernyataan dengan yang tadi pernyataan. Pak Riki sampaikan gitu. Oke, Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk artinya sendiri, untuk komunikasi nonverbal ini adalah proses gitu ya, proses yang dijalani oleh seorang individu atau mungkin juga bisa kelompok. Nah, ketika menyampaikan isyarat-isyarat yang nonverbal tadi, gitu. Jadi oke. kita pakai isyarat nih. Kalau Hmm, tadi verbal menggunakan bahasa, tapi kalau nonverbal kita menggunakan isyarat. Salah hmm, satunya sudah kita contohkan tadi anggukan, gitu hmm. ya, anggukan atau geleng kepala gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri sebetulnya, ada 5 fungsi ini untuk komunikasi nonverbal ini. Yang Oke. pertama, kita mencoba untuk, mengulang kembali gitu Hmm, ya, gagasan yang mungkin sudah disampaikan secara verbal dan kemudian kita misalnya setuju ataupun tidak, kita responnya atau kita sebagai, pendengar, sebagai komunikan memberikan responnya dengan cara komunikasi nonverbal. Salah hmm, satu yang hmm, tadi kita hmm, contohkan, Pak Riki kasih satu statement, kemudian saya kurang setuju, kemudian saya gelengkan kepala hmm, gitu. Nah, hmm, itu contohnya. Kemudian kalau misalnya ketika saya setuju dengan pernyataannya Pak Riki dan saya anggukan kepala, oh hmm. berarti Pak Riki tanpa saya perlu menjelaskan lagi, Pak Riki udah paham gitu apa yang saya maksud. Nah, kurang lebih seperti Hmm, itu. hmm. Nah, itu mengulang kembali gitu ya, artinya membutuhkan pernyataan ulang bahwa oh iya loh, kita setuju nih dengan Hmm, hmm. pernyataan kamu nih, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah substitusi gitu ya. Substitusi ini menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, kalau misalnya kita tadi udah saya contohkan juga, misalnya kita setuju atau misalnya ada katakanlah kita masuk ke suatu tempat misalnya gitu ya. Terus misalnya kita merasa ketakutan, terus kita tutup muka misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga kan mencirikan gitu ya, pengganti bahwa tanpa kita perlu ngomong kita udah gini pun mereka tahu bahwa oh ya kita merasa takut loh misalnya Mhm. seperti itu. Nah, itu untuk substitusi untuk menggantikan lambang-lambang dari komunikasi verbal itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kontradiksi. Nah, ini namanya juga kontra, artinya kan menolak gitu ya, menolak pesan verbal ini. Gimana caranya untuk memberikan makna yang memang berbeda dengan pesan verbal gitu. Mmm, Contohnya misalnya kalau kita lagi di kantor, Pak Riki mungkin di kantor punya temen nih, temennya mhm, ternyata mhm. berhasil misalnya, oh tendernya goal nih misalnya gitu. Mmm, Kira-kira mau kasih pujiannya seperti apa? Padahal kita nggak suka nih sama temen itu mhm, misalnya mhm. gitu. Kira-kira apa yang akan Pak Riki tunjukkan kepada temannya dengan komunikasi nonverbal tanpa perlu kita ucapkan Oh, supaya mungkin mereka cuma tahu. nunjukin jempol. Nah, Oke, gitu. nunjukin jempol atau misalnya ketika, wah temennya ini berhasil loh misalnya gitu, Mhm. terus kita cuma senyum aja misalnya gitu. Oke. Nah itu juga kan menunjukkan bahwa oh ya kita senang loh melihat keberhasilannya mereka tanpa kita mengucapkan kata-kata gitu ya. Mhm. Lain halnya kalau misalnya ternyata mereka berhasil terus kita misalnya bertolak belakang yang tadi masuk ke kontradiksi misalnya terus kita cemberut aja begitu diumumkan oh ini berhasil loh temennya terus kita malah buang muka misalnya gitu ya menunjukkan apa namanya komunikasi yang nonverbal yang kurang artinya yang ke arah lebih negatif misalnya seperti itu juga Mhm. bisa ya. Nah kemudian ada komplement. Nah ini melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal. Mmm, Misalnya kalau Pak Riki sedih mukanya kayak gimana? ya pasti raut wajahnya, lesu gitu ya, Kelihatan nggak misalnya kelihatan kalau gitu ada ya. orang atau teman kita gitu ya di kantor biasanya dia happy, ceria gitu, terus Tiba-tiba tiba-tiba murung gitu muram, ya, ya muram terus wajahnya wajahnya udah sendu, udah duduk aja, diem aja. Itu kira-kira tanpa kita tanya pun kita udah tahu dong, kira-kira ini kenapa ya kok kelihatannya sedih ya? Kita udah bisa menyimpulkan tanpa kita bicara dulu sama mereka, betul nggak? Atau misalnya ada yang biasanya cuma biasa aja, diem aja, ternyata dapat bonus nih gitu ya dari kantornya terus mukanya wah happy banget. Kira-kira kita udah bisa menilai belum bahwa oh ternyata dia lagi happy loh.
gitu. Nah, mhm. itu salah satu ciri atau komplement yang bisa ditunjukkan dengan komunikasi nonverbal ini, Oke. gitu ya. Nah, yang terakhir adalah aksentuasi. Nah, ini hanya menegaskan pesan verbal itu sendiri, Hmm, gitu ya. Misalnya ketika kita kalau saya tanya nih sama Pak Riki, kalau lagi seneng misalnya, dapat sesuatu, tadi ekspresinya gimana yang ditunjukkan? mukanya happy gitu Mukanya ya. happy, mungkin selalu tersenyum gitu Iya. ya, raut wajah wajah kelihatan. Kalau lagi kesel misalnya, kalau lagi kesel apa yang dilakukan? Eee, apa ya, mungkin mimik wajahnya seperti marah gitu ya, Oke, biasanya udah kusut mengernyitkan ya, dahi gitu, dahi, terus terus mungkin kalau emosinya udah nggak terbendung lagi, bisa pukul mukul meja meja gitu misalnya ya, gitu ya. atau apapun lah benda yang ada di sekitarnya, mungkin dia segala macam ya, atau pensil dilempar atau yang lain sebagainya. Nah, itu sebagai penegasan gitu ya dari si Mhm, pesan verbalnya, yaitu fungsi terakhir dari komunikasi nonverbal sebagai baik, aksentuasi ini, gitu, kurang oke, lebih seperti itu. baik. Nah, saya coba tambahin, Miss. Ini Boleh. jadi sebenarnya bisa ditambahkan dari dengan komunikasi verbal untuk Ya, penegasan. Contoh menegaskan. misalnya ada orang, eee, mau membeli kuota, kita ngomong tadi ya, membeli Hmm, kuota terus dia bilang, "Saya mau membeli kuota, tadinya saya mau beli yang 20.000, sekarang saya mau beli yang 50.000." Terus ya. kita memberikan, jawaban dengan, "Ini baru keren, Nah, pakai begini, ini baru Nah, cerdas, pilihan masuknya cerdas." Model kemana kayak tuh? gitu ya. Iya, betul. Jadi Jadi menambah ya, menegaskan lagi, menegaskan lagi ya. betul, apa yang tadi sudah disampaikan secara verbal, Mmm, kemudian kita tegaskan dengan gestur tadi gitu ya, dengan bahasa tubuh kita mhm, ditunjukkan bahwa kita misalnya, mau nawarin kuota itu kan otomatis si tenaga penjual harus happy mhm dong, nggak mhm mungkin kan, mhm. "Bu, mau nggak? Mau beli ini nggak mungkin gitu dong, harus Betul, jadi seneng, harus happy. afirmatif ya, jadi Betul, intinya untuk tenaga penjual, kita harus lebih afirmatif terhadap, pilihan-pilihan dari, klien ya, setelah mhm, mungkin kita berhasil ngedrive mereka, mengajak mereka ke pipa yang ingin kita, mereka kita, arahkan gitu. Jadi iya. intinya saya rasa verbal dan nonverbal sangat complementary each other ya. Iya, saling Oke, berkaitan baik. gitu. Saya rasa, mmm, chapter ini akan, sangat menarik tentang komunikasi ini ya. Oke, kita sudah membahas tentang komunikasi verbal dan sekarang nonverbal. Kita akan lanjutkan ke chapter berikutnya. Oke?